Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai teman-temanku dimanapun kalian berada. Senang banget hari ini bisa berbagi pengetahuan lagi, berbagi ilmu lagi. Yang mungkin jarang dibuka sama orang gitu. Tapi kenapa aku pengen nyampein ini supaya gak cuma aku aja yang tahu. Karena sesuatu yang rahasia itu sebenarnya gak boleh dibuka kecuali ada hikmahnya gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tolong diambil hikmahnya, tolong diambil sisi positifnya ya. Karena karena aduh ya Allah, kenapa aku jadi grogi begini ya? Ya karena aku pengen kita selamatnya bareng-bareng gitu, amin, dunia wal akhirat. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi kisah tentang pengalaman, lagi-lagi pengalaman spiritual ya, automatically. Jadi pada saat aku meditasi, alhamdulillah gitu, aku bersyukur banget bertemu sama sosok almarhum Gus Dur gitu ya. Terus pas ketemu beliau menyampaikan, Lin, putar terus ya syair tanpa waton, katanya gitu. Dengerin terus, soalnya itu syarat makna, katanya, maknanya dalam banget kayak gitu. Coba aja kamu perhatikan, maksudnya baik-baik kamu dalami, terus kamu sebarin, katanya gitu. Karena itu kayak penting banget sih kunci hidup kita di dunia gitu, supaya di akhirat nanti kita tuh selamat gitu. Subhanallah ya, beliau sih hanya menyampaikan untuk menyebarluaskan gitu ya, terutama makna-makna atau intinya. Tapi setelah saya searching ya, jadi syair tanpa waton itu adalah ciptaan Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa LC, di mana beliau itu merupakan pemangku pondok pesantren Ahlus Sofa wal Wafa di Wonoayu, Sidoarjo, saat dibawakan oleh Gus Dur kayak gitu. Oke teman-teman, syairnya dalam bahasa Jawa, nanti saya akan mengartikannya ya. Maksudnya ada artinya juga, terus insya Allah kita bahas juga ya. Nah karena ini panjang banget, jadi kayaknya bakalan lama deh. Gak apa-apa ya, insya Allah buat kita yang suka banget nuntut ilmu, Allah pasti akan angkat derajat kita. Oke, mulai aja. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daroji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karomi. Oke, jadi pertama artinya ini, ngawiti ingsun ngarasi iran kelawan muji maring pangeran. Aku memulai menembangkan atau menyanyikan syair dengan memuji kepada Tuhan kang paring rahmat dan kenikmatan,
yang memberi rahmat dan kenikmatan siang dan malam tanpa perhitungan. Duh bala konco priya wanita, ojo mung ngaji syariat bloko. Wahai para sahabat, pria dan wanita, jangan hanya belajar syariat saja. Oke teman-teman, dari sini aku mau jelasin sedikit segala sesuatu apa yang kita pelajari, terutama untuk mempelajari agama gitu. Syariat ini penting banget ya, penting banget gitu. Ya karena kalau kita nggak dari sini juga gimana ya, nanti basicnya nggak kuat, jadi syariatnya dibagusin dulu gitu. Kita benar-benar paham ilmunya, kita benar-benar sudah menerapkan gitu ya sesuai kemampuan kita gitu. Baru nanti setelah bagus, nah kita next lagi ke step berikutnya gitu yang di atas syariat. Jadi ini nggak boleh ditinggalin, ini harus benar-benar kita pelajari gitu ya, karena dari mulai kita kecil, mungkin dari SD sampai jenjang SMA atau kuliah ini dipelajari terus di sekolah gitu. Kemudian kalau untuk rasanya ya, dalamnya nanti bisa ke step berikutnya gitu ya. Aku jadi di sini bukan membanding-bandingkan atau apa, enggak ya, karena Allah itu udah mengatur segala sesuatunya sesuai takaran, dan Allah juga yang menentukan ada ini kayak gitu. Jadinya ini intinya adalah ini nggak bisa dilewatin, kita harus tetap melalui jalur ini sebelum ke atas-atasnya. Jadi ibaratnya kalau tangga ya step by step gitu ya teman-teman, jadi jangan sampai salah paham. Oke, dan kita nggak bisa bandingin juga antara misalnya ulama syariat dengan ulama yang hakikat atau ulama apa gitu, kita nggak bisa bandingin karena beda gitu. Agama itu bukan untuk perbandingan ya, karena kalau kita udah tahu intinya adalah Rahmanur Rahim, kasih sayang gitu. Intinya kita bijaksana, kita memaklumi, dan kita saling berkasih sayang sama siapapun itu walaupun beda agama sekalipun kayak gitu ya. Karena yang terpenting adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, next. Tadi gimana nadanya nih? Gur pinter dongeng nulis lan moco, tembem burine bakal sangsara. Hanya pandai mendongeng atau bicara, menulis dan membaca, akhirnya hanya akan sengsara. Jadi gini teman-teman. Oke. Menulis, membaca, sekali lagi tadi itu baik ya, penting banget gitu. Dan bicara atau menyampaikan ya juga bagus, tapi ada yang lebih penting dari itu, kita juga harus kayak mengaplikasikannya atau praktek gitu ya langsung, karena dengan itu kita benar-benar ngerasain esensinya gitu ya. Dan ya beda sih kalau yang udah ngerasain langsung atau yang belum gitu. Kemudian akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Banyak yang hafal Al-Quran dan hadis suka mengkafirkan orang lain. Padahal aku udah berkali-kali ya, berulang kali bahkan di sini menjelaskan bahwa dalam Al-Quran pun, Quran surah Al-Isra ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, gitu ya.
Jadi sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kalau orang yang bijaksana, dia tuh nggak bakalan langsung menyimpulkan sesuatu atau berani kayak menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, biarpun udah dilukain sama banyak orang yang nggak suka gitu ya, udah kayak yang cerita sampai diludahin, terus yang ditimpukin batu sampai berdarah-darah, beliau aja tuh nggak pernah balas dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi beliau aja tuh sangat lembut, bahkan beliau mendoakan, karena beliau itu apa, pikiran beliau itu ke depannya apa, orang-orang yang menyakiti dia mungkin seperti itu, tapi anak keturunannya, juriah-juriahnya, keturunan-keturunannya beliau doakan mudah-mudahan mendapat keturunan yang soleh-soleha dan lebih mengerti lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang gampang banget kayak bilang kamu inilah, kamu itulah, terutama di sini untuk mengkafirkan, itu jangan ya. Kita harus ngerti dulu ilmunya. Siapa tahu orang yang kita bilang kafir ilmunya itu lebih tinggi daripada kita gitu. Karena ilmunya Allah kan luas banget. Dan kita itu, setiap manusia itu bahkan diajarkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Semuanya adalah hak prerogatif Allah yang mau ngasih tahu kita tuh apa gitu ya. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, karena nggak semua orang punya gitu. Kemudian tadi sampai kafire dewe dak digatake yen isi kotor ati akale. Kekafirannya sendiri tidak diperhatikan karena masih kotor hati dan akalnya. Inilah mengapa kita harus terus kayak istighfar, bertaubat, karena sebagai manusia kita tuh gampang banget untuk berbuat dosa ya. Bahkan dosa yang ibaratnya nggak diutarakan, Allah tuh tahu. Misalnya kita uzon sama orang lain, kita mikirnya buruk, atau kita tuh gampang banget kayak keluar dari mulut kata-kata yang nggak ngenakin gitu. Bahkan kita sendiri kadang nggak sadar itu ngelukain orang. Itulah kenapa ya kita harus istighfar terus, ingat terus kayak gitu. Hati kita tuh harus benar-benar bersih, akal kita juga maksudnya bersih, dan harus lillah ya kalau kita mau mengetahui rahasia-rahasianya Tuhan gitu. Karena kalau misalnya udah dikasih tahu itu enak banget gitu. Jadi kayak hidup tuh dibimbing, subhanallah, alhamdulillah. Lanjutannya, gampang kabujuk nafsu angkara ing papaese kebiare dunia. Mudah tertipu nafsu angkara dalam hiasan gemerlapnya dunia. Jadi kalau kita udah tahu intinya dunia, kita tuh bakal yang kayak oh aja. Sebenarnya dunia itu tipu daya, masya Allah. Kayak ya benar-benar kayak tipuan belaka gitu. Kalau kalian bisa tahu ya apa yang kita perbuat di dunia ini, Allahumma sholli ala sayyidina. Misalnya baik di alam sana, itu nggak ada apa-apanya kebaikan yang di dunia sama yang di sana guys, balasannya. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga, tapi baiknya Allah ya, bukan begitu juga. Maksudnya baiknya Allah itu kalau kita berbuat kejahatan ya kita cuma dibalas setimpal sama kejahatan itu pun ada ayatnya di Al-Quran, nanti bisa dicari. Tapi kalau kita berbuat kebaikan dibalas berkali-kali lipat ya, sesuai dengan niat kita. Apalagi kalau yang lillah, Allah tuh bisa balasnya luar biasa, nggak terpikirkan deh pokoknya. Lanjut, iri lan meri sugiye tangga mula atine pedalan
dusta, iri dan dengki kekayaan tetangga, maka hatinya gelap dan nista. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur segala sesuatunya sesuai dengan takarannya. Ya. Coba kita lihat dulu. Ada dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha walqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatunya itu udah ukurannya, udah ada ukurannya, udah ada takarannya. Karena apa? Kalau yang paling tahu ciptaannya yaitu pencipta kita sendiri gitu. Jadi kadang kalau kita dikasih sesuatu yang gak enak atau kita dikasih sesuatu yang kurang, kita mikirnya gak senang apa gimana. Tapi kita kan gak tahu, seandainya kita dikasih sesuai sama keinginan kita, apa kita bisa amanah dalam menjaganya gitu. Apa kita bisa kayak benar-benar memaksimalkan itu semua apa yang Tuhan berikan gitu. Padahal Allah tuh udah tahu batas kemampuan kita sampai mana. Allah sudah tahu kalau kita dikasih ujian tuh kira-kira kita bisa melewatinya sampai mana. Allah udah tahu. Ya intinya Allah tuh tahu bagian terkecil dari kita tuh Allah tahu. Bahkan kita tuh kayak yang nggak tahu apa-apa. Ya. Ayat selanjutnya, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Jadi seolah-olah di sini kayaknya, ya Allah tuh udah nyiapin buat kita manusia sumber-sumber kehidupan gitu ya. Dan ada juga makhluk-makhluk yang bahkan kamu tuh nggak mampu beri mereka rezeki gitu, yang karena ialah balik lagi yang mampu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, selanjutnya ayo sedulur jong lali ake wajib ngaji sapranotoni. Mari saudara, kita jangan melupakan kewajiban mengaji atau belajar mengaji lengkap dengan aturannya. Jadi kita harus suka banget kayak ngaji, suka banget dengerin ilmu, suka banget dengerin nasihat dari guru-guru kita, suka banget dengerin ceramah yang sedalam-dalamnya. Supaya apa? Karena dengan ilmu itu dapat menambah keimanan kita gitu ya. Dan kalau kita punya banyak pengetahuan atau banyak ilmu, kita tuh kayak tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu, sebatas mana. Terus ya pada akhirnya keilmuan itu yang kita miliki itu yaitu bermanfaat untuk mengatur kehidupan kita dan juga untuk membantu kita mengarungi dunia yang nyatanya nggak mudah ini gitu ya. Kemudian Gondelake iman tauhide bagus sesangu mulyo matine. Untuk menebalkan iman tauhidnya, bagusnya bekal, mulia matinya. Oke. Dengan keimanan, dengan keilmuan, dan dengan tauhid yang kuat ya, kita mengumpulkan bekal. Karena setelah mati, jalan kita masih panjang gitu. Di sini tuh kayak digariskan seperti aku yang cerita ruh-ruh.
ya akhirnya tuh bukan akhir di dunia gitu. Setelah di dunia masih ada perjalanan panjang gitu. Nanti insya Allah jika Allah berkehendak mungkin aku bakalan cerita ya tentang perjalanan ruh-ruh dan dimensi lainnya ya, atau yang dapat apa ya, menambah keimanan kita gitu dan meningkatkan ketakwaan kita gitu. Soalnya banyak banget sih kisah-kisah yang menurut aku kalian tuh harus tahu supaya kita selamat. Kalau kalian tahu ya artinya Islam di bahasa Indonesia ya artinya selamat gitu. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita. Kang aran soleh bagus atine kerono mapan sering ilmune. Yang disebut orang soleh itu hatinya bagus karena sempurna sari keilmuannya. Itu ya. Kemudian laku toriko lan marifate ugo hakikat manjing rasani. Melakukan torikot dan ma'rifatnya, juga hakikat meresap rasanya. Oke. Torikot di sini artinya jalan. Jadi kalau kita mau menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus punya jalan, dan jalan setiap orang itu masing-masing ya. Di luar pembahasan dari torikot, jalannya itu misalnya untuk kita yang awam ya, kayak puasa. Jadi banyak misalnya pintu-pintu yang Allah sediainkan untuk kita semua. Kalau kalian pernah baca Al-Quran atau dengerin di ceramah gitu, ada yang melalui pintu puasa, ada yang melalui sedekah, ada yang melalui banyak. Pokoknya apapun itu, selagi itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah tuliskan dalam kitab-kitab sucinya, dan apa yang Rasul kita contohkan. Ya karena nggak mungkin semuanya kita ambil kan, pasti ada yang salah satunya itu memang cocok untuk kita. Kalau misalnya kita cocok, misalnya suka banget puasa Senin Kamis gitu, dawamin puasa Senin Kamis terus saja. Tapi kita nggak boleh bandingin diri kita sama orang lain yang dia tuh nggak puasa Senin Kamis, atau dia tuh bisa jadi misalnya sedekah gitu. Karena apa? Amalan seseorang tuh nggak ada yang tahu cuma Tuhan ya. Amalan pribadi, amalan luar biasa sehingga Tuhan ridho kepadanya gitu. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita udah puasa Senin Kamis dan kita lihat teman kita yang kayaknya kok dia nggak pernah puasa, apa? Kok kayaknya dia biasa-biasa aja, sholatnya biasa aja, apa segala macam biasa aja. Tapi kok dia kayaknya hidupnya enak-enak aja. Kita nggak tahu guys, kita nggak tahu size. Karena apa? Bisa jadi dia tuh orang yang sangat dermawan, bisa jadi dia tuh orang yang ngasih orang tuh nggak mau kelihatan orang lain, ibaratnya tangan kirinya nggak kelihatan, bisa jadi ya, bisa jadi. Oleh karena itu kenapa kita harus terus husnuzon. Oke. By the way, aku ngomong kayak gini bukan gimana-gimana ya, kita sama-sama saling mengingatkan aja. Buat kalian yang mau nasehatin juga gak apa-apa, tinggal tulis di komen. Terus kalau ada yang mau bahas sesuatu, mungkin judul atau kocok kartu atau segala macam, nanti kalian bilangin aja kayak gitu ya. Dan kayaknya akhir-akhir ini aku lagi diperlihatkan sesuatu fenomena-fenomena yang luar biasa. Menurut aku kayak ini penting banget sih buat di share untuk menambah sekali lagi keimanan, ketauhidan, dan keyakinan kita kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada hal yang gaib gitu ya. Karena salah satu rukun iman itu kan percaya kepada yang gaib, malaikat gaib. Kemudian Rasul kan ibaratnya sudah meninggal gitu ya. Untuk sekarang bagi kita ya gaib karena sudah meninggal, kita nggak pernah ketemu langsung. Tapi kan kita percaya sama kisah-kisahnya gitu ya, risalah-risalahnya. Oke, lanjut. Oh iya, tadi laku tarekat itu intinya aja ya teman-teman. Tarekat itu jalan gitu ya. Nanti kalau hakikatnya lebih ke segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan ma'rifatnya itu ke kemampuan berpikir kita gitu, kayak perpaduan antara semuanya gitu. Ulul albab, kita diberikan
kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hati untuk merasakan, dan bagaimana semua itu menjadi satu kesatuan yang tertuangkan lagi dalam perilaku atau budi pekerti ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang budi pekerti yang baik kayak gitu. Dan itu nanti jatuhnya lagi kepada tindakan kita di masyarakat sekitar atau di dunia ini gitu, khususnya kepada sesama dan kepada alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangannya, nanti kalian bisa sama-sama nasihatin juga, oke? Next, Al-Quran Qadim, wahyu minulya, tanpa dinulis iso diwaca. Al-Quran Qadim, wahyu yang mulia, tanpa ditulis bisa dibaca. Oke teman-teman, sebelumnya aku pengen bilang bahwa Allah menuliskan ayat-ayatnya gitu kan dalam bentuk Al-Quran, tapi ada juga ayat-ayat yang terhampar di alam semesta ini kayak yang kita lihat sehari-hari kayak gitu ya. Jadi ada ayat-ayat kauliyah dan ada juga ayat-ayat kauniyah kayak gitu. Nanti kalau kalian penasaran bisa cari juga itu, pelajari kayak gitu. Kemudian Qadim di sini maksudnya tidak ada permulaan bagi adanya kayak gitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kan kalamullah, di mana kalamullah itu merupakan salah satu sifat Allah. Sifat sesuatu yang melekat ya. Jadi melekat pada Tuhan yang Maha Kuasa dan tanpa dibuat-buat kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi, ini masih banyak, itu baru setengah gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kita belajarnya dalam gitu, supaya kita lebih ngerti arti hidup. Oke, next, iku wajangan guru askito dan tancepake injero dodo. Itu jangan atau pesan dari guru yang waskito. Waskito itu bahasa Jawanya kayak ngerti sedurunge winara. Indonesianya itu jadi mengerti atau paham sebelum sesuatu itu terjadi gitu. Jadi kayak dikasih tahu dulu gitu ya. Dan ditancapkan ke dalam dada. Lanjutannya, ku mentil ati lan pikiran masuk ing badan kabeh jeroan, melekat atau tertempel, tergantung di hati dan pikiran ya. Jadi pesan itu selalu diingat-ingat terus, selalu ada di hati kita. Pada saat kita ingin menjalankan segala sesuatu, kita ingat apa yang dilakukan atau dipesankan oleh guru-guru kita, sehingga itu membantu kita untuk mencegah berbuat sesuatu yang kurang baik, atau juga membantu kita untuk mempermudah urusan-urusan kita kayak gitu. Dan masuk ke dalam tubuh juga, ke dalam-dalamnya ya, ke dalam-dalamnya tubuh, ke jantung, ke darah, ke semuanya. Subhanallah. Kemudian mukjizat Rasul dari pedoman minangka dalan manjine iman. Mukjizat Rasul jadi pedoman sebagai jalan masuknya iman. Oke, seperti yang tadi aku sudah bilang ya, kita itu kan selalu melihat, mendengar, dan membaca kisah-kisah para nabi dan rasul ya. Nah, setelah kita baca itu, dari sana kita tuh mendapatkan hikmah bahwa wah, ternyata subhanallah, Allah ridho terhadap Rasul kita karena beliau memiliki sifat yang, contoh ya, misalnya Nabi Ayub alaihissalam sabar gitu ya. Kemudian ya rata-rata sabar. Karena sabar dan sholat itu emang benar-benar sebagai penolong ya.
segala sesuatunya butuh proses gitu. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu pun itu terjadi, ya ada prosesnya juga gitu ya. Kemudian dari kita mempelajari mukjizat-mukjizat Rasul itu, disitulah iman masuk gitu kan. Yang pertama percaya, oh iya ya kayak gini gitu, terus melekat kayak gitu, terus kita ingat terus. Jadi gini ya teman-teman, dalam Al-Quran itu inti kehidupan gitu, inti dari segala sesuatu yang terjadi di kehidupan manusia, di kehidupan kita. Tapi karena kita sebagai manusia biasa, kita sebagai individu, dan Rasul pun sudah mencontohkan ya, yang kita ketahui 25 Nabi dan Rasul yang ada di Al-Quran yang diceritakan gitu, dan juga yang lainnya, itu sebagai contoh. Dan di sini dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran itu ya, kita tuh bisa menelaah, melihat, dan memikirkan jalan kita itu yang mana, karena contohnya itu udah ada, kita tinggal lihat, dan gak bisa kita ambil semuanya gitu, minimal beberapa yang sesuai dengan kehidupan kita kayak gitu, dan semuanya memang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta petunjuk dari Al-Quran kayak gitu, aku kasih tahu caranya. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi yang juga berulang kali aku lakukan, dan sampai sekarang juga masih aku lakukan, dan ini juga merupakan salah satu nasihat dari guru-guru aku gitu. Jadi misalnya teman-teman abis sholat fardu boleh, abis sholat hajat boleh, atau memang niatnya mau baca Quran boleh, teman-teman baca kayak Asmaul Husna, terus teman-teman baca Fatihah, habis itu teman-teman kayak niatin pengen bener-bener minta petunjuk. Biasanya kalau aku pengen bener-bener minta petunjuk yang memang di saat aku tuh butuh banget gitu, ini apa ya Allah jawabannya, ini petunjuknya apa. Nah dari situ teman-teman buka Al-Quran dalam keadaan ngacak bismillah ya. Nanti setelah baca doa, kalau bisa berdoa dulu ya, pokoknya berdoa yang biasa teman-teman doa gitu, doain orang tua, doain semuanya, baca Al-Quran, habis itu tutup, habis itu benar-benar niatin langsung ke intinya aja. Misalnya, ya Allah saya minta petunjuk untuk besok misalnya saya harus bagaimana kayak gitu misalnya ya, terus juga set kayak, terus nanti bacanya tuh kalau aku pribadi kayak misalnya per 2 lembar itu yang kita buka gitu dibaca semua, nanti ada salah 1 atau 3 ayat misalnya gitu nyangkut terus tuh, dalam arti kita kepikiran terus, dan biasanya beberapa hari kemudian ada jawaban dari apa yang kita minta gitu. Kayak misalnya kamu harus ini misalnya sampaikan kayak gitu ya, terus itu terus kayak berulang kali. Bahkan kalau misalnya aku pribadi ya, yang kalau belum yakin banget gitu, aku sampai berkali-kali, dan ya itu lagi berarti oh iya berarti benar ini gitu ya. Selain itu ada lagi yang lain ya, kalau bukan dari sini, tapi karena kita umat muslim gitu ya, ini nggak cuma buat muslim. Kalau kalian yang misalnya berbeda agama, boleh juga pakai kitab kalian, karena yang penting itu apa ya, sekali lagi yang tahu dalamnya hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tuh nggak pernah kayak gimana ya. Oke, kita bahas dari segi bukan Islam ya, dari segi spiritualitas ya. Jadi bermacam-macam agama gitu, itu sebagai aturan, sebagai pembentuk agar kita tuh menjadi pribadi yang baik gitu ya, pribadi yang memang dikendaki oleh Allah gitu. Nyampe atau tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita punya teman yang beragama lain gitu ya, tapi dia ibadahnya tuh benar-benar, bisa jadi dia yang sampai langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa nanti pelajari kayak berbagai agama. Jadi nanti pikiran kita lebih terbuka, dan kita nggak gampang buat apa ya, buat ngejudge orang itu nggak gampang. Oke, lanjut. Kalawan Allah kang moho suci, kudu rangkulan rino lan wengi,
Maaf ya, suara saya nggak bagus-bagus amat sih. Kepada Allah yang Maha Suci harus berpelukan siang dan malam. Berpelukan di sini maksudnya mendekatkan diri ya. Ya kalau kita umat muslim ya kita harus sholat fardu kayak gitu dan sunah-sunah yang lainnya. Dan kemudian ingat terus gitu, di sini minimal siang dan malam, dan kalau bisa tuh sepanjang waktu ya, setiap detik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkan lillah. Dan niatnya itu harus lillah teman-teman, niatnya harus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita niatnya udah bukan karena Allah, kita niatnya bukan lillah, bisa jadi banyak entitas-entitas negatif yang ngikutin kita gitu, atau yang mempengaruhi kita gitu. And then ditirakati diriadohi zikir dan lan suluk jangan tilali. Oke, ditirakati itu diusahakan ya, kayak tirakat kayak sesuatu yang memang sengaja kita lakukan kayak gitu untuk mendekatkan diri, yang tadi kayak aku bilang puasa kayak gitu ya. Kemudian dan dilatih, jadi dilatih terus menerus, dilatih di sini maksudnya kayak didawamin ya, terus menerus kita lakukan sebagai amal kita gitu ya. Zikir dan suluk jangan sampai dilupakan. Oke. Dan kalau zikir di sini kalau menurut aku yang amannya itu adalah istighfar, sama istighfar itu taubat ya, karena Allah senang banget sama orang-orang yang bertaubat kayak gitu. Itulah kenapa Allah tuh Maha Ghafar, Maha Ghafur, Maha Pengampun ya. Kita berulang kali bikin salah, Allah maafin lagi, berulang kali dimaafin lagi. Itulah kita manusia, makanya kita harus senantiasa bertaubat. Dan zikir itu biasanya tiap orang itu beda-beda ya, cuma kalau misalnya kalian gak ada gurunya gitu, kalian bisa kayak istighfar sama ya bersyukur gitu, sabar syukur gitu ya. Terus dan suluk. Oke. Suluk, kalau belum suluk jangan sampai lupa katanya gitu. Kalau kalian belum tahu, suluk itu adalah menempuh jalan menuju Allah, dan pelakunya disebut salik ya. Misalnya kayak tadi aku bilang, biasanya kalau yang suluk ini ada sebagian tarekat yang suruh kayak puasa gitu. Kalau pengalaman aku pribadi ya itu sih, dan itu beda-beda ya. Ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, ada yang aku gak mau sebutin itunya apa, cuman kurang lebih gambaran besarnya seperti itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu. Dan kayak dibebaskan dari kemelekatan kayak hewani, kayak gak boleh makan hewan, jadi supaya kita tidak menyerap sifat-sifatnya hewan. Nanti kalau kalian penasaran, cari aja sendiri, bisa lebih dalam dari itu. Kalau aku misalnya suka ngomong berhenti gitu, mohon maaf ya, kadang-kadang aku tuh kayak, oh ini jangan dibilangin, oh yang ini boleh dibilangin, oh yang ini jangan dulu gitu. Jadi aku nggak bisa langsung yang tapi kalau udah ngomong ya susah juga sih berhentinya. Terus ya kayak gitu. Kemudian ini uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman, hidupnya tentram dan merasa aman, itulah perasaan tanda beriman. Oke. Intinya Islam itu adalah berserah diri teman-teman. Berserah diri dalam arti ya kita menerima, ya kita benar-benar benar-benar
ya menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Setiap kita sholat kita juga selalu berikrar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah gitu kan ya. Jadi ya itu harus benar-benar gitu, tauhidnya harus benar-benar kalau kita pengen hidup kita tuh aman, hidup kita tuh nyaman kayak gitu. Dan kenapa sih kita tuh banyak kecewanya ya dalam hidup? Ya karena kita terlalu berharap lebih atau berharap kepada memperoleh suatu misalnya kebendaan atau apapun gitu yang nggak tercapai gitu. Jadi kita kecewa. Coba kalau misalnya kita ya udah lillah aja, kita menjalankan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin yang sesuai dengan kemampuan kita dan kesanggupan kita, nanti biarlah Allah yang menunjukkan dan Allah yang kasih, dan itu enak banget gitu, itu nyaman banget. Kemudian sabar nerimu najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Sabar menerima meskipun hidup pas-pasan, semua sudah ditakdirkan dari Tuhan. Nah, semua sudah ditakdirkan dari Tuhan tadi sama seperti yang aku bacakan ya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 19 sampai 21. Tadi aku baru baca sampai 20 kalau nggak salah ya. Artinya aja langsung, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatunya udah ada ukurannya. Coba kalian bayangin alam semesta yang ruwetnya kayak gini, isinya banyak banget, kalau nggak teratur tuh kayak gimana gitu. Dan subhanallah ya ini udah Allah atur gitu ya, tapi tetap maksudnya ada kode dan kodar, ada yang bisa dirubah gitu, ada yang bisa kita rubah. Itu tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah deket banget dan kita misalnya berdoa, itulah makanya doanya itu mustajabah gitu, mustajab. Jadi wallahu a'lam bishawab ya, kita harus percaya kode dan kodar. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Kemudian ayat terakhir, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah kasanahnya. Kasanah di sini maksudnya kekayaan atau tempat menyimpan barang berharga ya. Barang berharga di sini bukan hanya dari segi material, jadi kayak misalnya keilmuan atau konsep sesuatu, itu Allah yang tahu nilainya gitu. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi Allah tuh tahu banget mau seperberapanya ya, karena sekali lagi yang tahu kapasitasnya ya kita itu ya cuma pencipta kita sendiri gitu, dan kita bisa tahu kalau kita mendekatinya gitu ya, senantiasa dekat dengannya. And then oke, lanjut. Kalawan konco dulur lan tangga kang padha rukun ojo dursila. Terhadap teman, saudara, dan tetangga rukunlah, jangan bertengkar. Oke, kenapa teman-teman? Maaf ya, aku mau bilang kalau kenapa sih kita harus rukun gitu, kenapa kita tuh sama sesama manusia kalau bisa apapun yang dilakuin sama orang lain ya, kalau kita disakitin, kalau kita dijahatin, kita gak usah balas gitu, kita diam aja, kita berdoa aja, kita doain supaya mereka dapat hidayah, kita doain supaya kita diberi kesabaran dan mereka tuh dikasih hidayah gitu. Kalaupun misalnya udah kayak berkali-kali gitu ya, wajar juga sih buat kita kayak negor atau segala macam, tapi jangan sampai keluar yang kayak misalnya kata-kata kasar ataupun perbuatan yang merugikan diri kita sendiri gitu. Dan jangan sampai itu ada sangkut pautnya dengan kayak ini,
dengan kayak gimana ya ngomongnya, aduh susah banget sih, mengambil hak milik orang lain gitu, atau ya kita tuh kayak ganggu-ganggu hak orang lain. Itu nanti di sana ya, maksudnya di alam roh sana, atau bahkan mungkin sebelum ke sana, itu tuh susah banget, itu bakalan jadi penghalang kayak gitu jalan kita di sananya. Jadi jangan sampai deh kita berurusan sama orang yang berkaitan dengan kayak asyhadu alla ilaha illallah, kayak ya mengambil hak orang lain gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Karena kalau kamu tahu ya, mudah-mudahan kalian bisa tahu biar nambah keimanan gitu ya. Itu serem banget, bener deh. Terus mana lagi ya, sorry ya ini panjang banget, jadi aku sampai mana tadi. Oke. Ya, jadi sekali lagi aku mau kasih tahu buat kalian yang punya orang tua yang misalnya sudah meninggal atau sudah wafat, tolong diingat-ingat lagi, punyakah hutang piutang, baik itu dengan orang lain atau mungkin puasa atau apa, tolong diniatkan segala sesuatu kebaikan yang kalian lakukan, niatin untuk orang tua kita, bukan masa orang tua kalian yang sudah wafat ya, karena di sana mereka senang banget, apalagi diniatin itu Allah tuh maha tahu gitu. Kemudian iku sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Itu adalah sunahnya Rasul yang mulia. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi kita, dan kita harus benar-benar meneladani beliau dari sifat sidiknya, dimana beliau selalu benar, selalu jujur gitu ya. Tapi benar itu menurut ukuran masing-masing ya, tapi mutlaknya itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya kita tuh menilai kayak menentukan kebenaran itu ya sesuai dengan keilmuan, apa yang kita pelajari, apa ya, jadi kalau misalnya menurut kita benar, ya belum tentu menurut orang lain juga benar gitu. Tapi intinya kebenaran mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjalankan mungkin sedikit dari apa yang Tuhan ingin beritahukan gitu ya. Oke, sidik, benar, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, suri tauladannya Rasul, tablik, menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Itulah mengapa kita harus selalu menuntut ilmu dalam keadaan apapun, bagaimanapun, karena penting banget di dunia kita butuh ilmu, dan untuk menghadapi akhirat juga kita butuh ilmu sih, penting banget. Bahkan ilmu akhirat itu lebih penting, karena bukan aku compare ya, tapi kalau misalnya kita tahu ya, karena jalan kita masih panjang, misalnya setelah kematian gitu. Ya mudah-mudahan Allah permudah dan kita semua dipermudah ya jalan kita ke sananya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku juga biasanya sih ya, kalau yang udah umurnya kayak 30 tahunan ke atas atau 35 ke atas baru mikirin ini atau penasaran sama ini. Untuk kalian yang masih muda gitu, biasanya masih ya sedang menikmati senang-senangnya kehidupan gitu. Padahal kita kan nggak pernah tahu kita tuh wafat atau meninggal tuh kapan gitu ya. Kan umur cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Ya kalau bisa persiapkan dari semudah mungkin. Oke? Karena aku juga punya banyak teman dan orang-orang yang aku kenal yang wafatnya itu ya umurnya masih muda-muda gitu. Bahkan belum berkeluarga. Kemudian ayo nglakoni sakabehane, Allah kang bakal ngangkat derajate. Oke. Allah yang akan mengangkat derajatnya, dan kita nggak perlu khawatir karena wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Quran surah An-Nahl ayat 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu
lahirkan. Jadi niat kamu walaupun itu disembunyikan, Allah juga tahu. And then dan kalau kita benar-benar yang haus akan ilmu gitu ya, kita benar-benar pengen ngerti gitu ya, ya insya Allah Allah akan angkat derajat kita gitu. Dan ilmu itu bagus banget untuk menguatkan iman kita gitu ya. Ilmu atau pengetahuan atau wawasan yang kita ketahui, kalau kita belajarnya dengan secara bijak dan benar, segala macam ilmu yang kita pelajari ujung-ujungnya adalah mengenal Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Walaupun ya, misalnya aku pernah mempelajari sesuatu tentang kayak misalnya astrologi misalnya ya, terus ketika aku belajar, oh ternyata kalau kita belajar astrologi bisa tahu ini ya, terus ini, dan ujung-ujungnya kayak bukannya makin menyempit tapi makin meluas. Makin luas banget kayak gitu, makin kayak gak ada ujungnya gitu ya. Misalnya kalau atom, kita belajar atom, nanti ada inti atom, nanti ada lagi dalamnya lagi, ada lagi kayak gitu. Subhanallah gitu. Dan semakin kita belajar, kita tuh kayak semakin ngerasa bodoh, kayak ya Allah, saya tuh beneran gak tahu apa-apa gitu, saya tuh beneran gak ngerti apa-apa dan gak bisa apa-apa gitu. Kayak yang ya cuma Allah yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Terus ada dalam Quran surah Al-Mujadalah ya, ayat 11. Ini biar kita semua semangat teman-teman buat nuntut ilmu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oke. Nah, dengan kita kan nyari ilmu aja kita udah diangkat derajatnya gitu ya. Apalagi dengan ilmu itu kita bertambahlah keimanan kita dan keyakinan kita, derajatnya luar biasa gitu ya. Walaupun misalnya di dunianya biasa-biasa aja, tapi misalnya di alam sana, di alam malaikat sana, atau di alam ruh sana kita terkenal kan gak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, apapun itu. Kemudian senajan asar, gimana sih tadi ya? Senajan asar tata zahire ananging mulya makom derajat. Meskipun rendah secara lahiriah, namun mulia kedudukan dan derajatnya di sisi Allah ya. Karena itulah mengapa buat Allah dunia itu nggak ada artinya, harta apa segala macam. Makanya kalau kalian pernah tahu yang misalnya ibaratkan kayak 11 sayap nyamuk itu kayak benar-benar buat Allah nggak ada harganya gitu. Karena kalau kalian udah tahu dimensi sana ya, maksudnya balasan misalnya di sana itu luar biasa balasannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lebih luar biasa. Dan aku bersyukur banget karena alhamdulillah gitu, kayak dikasih lihat. Sekali lagi ini pengalaman pribadi ya, kalian boleh percaya, boleh juga enggak, tapi ambillah pelajarannya, ambillah yang positifnya gitu ya. Lamun palas
palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane. Nih, aku garis besarin banget. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane. Ketika ajal telah datang di akhir, jadi kita tidak tersesat ruh dan sukmanya. Berkali-kali aku bahas sama kalian tentang ruh ya, supaya kita itu nanti nggak kesasar. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai teman-teman, kalau kalian nggak percaya, misalnya ya coba gitu meninggal dulu, jangan sampai gitu kayak kita wafat dulu telat baru kita sadar, oh iya ya bener ya, ternyata di sini lebih gimana. Jangan sampai kayak gitu. Mencegah itu lebih baik ya kan, karena kalau udah di sana ya, kalau kalian bisa tahu gitu, bisa lihat yang bener-bener kayak aduh subhanallah, lebih tiada daya upayanya daripada di sini gitu. Yang mereka nantikan ya doa-doa dari anak soleh, doa-doa dari kita semua, doa-doa dari ya keluarga, sahabat, kerabat, dan juga amal jariah. Nah itu dia. Den gadang, gimana sih nadanya tadi dulu ya. Den gadang Allah swarga menggone utuh mayite uga ulese. Jadi disanjung sama Allah, amin. Surga tempatnya, amin. Utuh jasad dan juga kain kafannya, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Yuk kita berdoa dulu untuk khususan guru-guru kita yang membuat dan menyebarkan syair-syair indah ini yang syarat makna, yang merupakan pelajaran bagi kita semua ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ambil yang positifnya, ambil yang baiknya. Kalau belum dapat diterima, jadikan sebagai pelajaran. Dan aku juga terbuka banget kalau kalian mau kasih nasihat, saran, atau apapun, boleh banget ya. DM ke aku atau WhatsApp aku langsung boleh. Terima kasih sudah jadi pendengar setia. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi usia kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa beri petunjuk dalam mengarungi dunia ini, dan kita benar-benar tahu visi misi hidup kita di dunia ini untuk apa. Oke. Thanks for watching and see you. Bakalan banyak cerita-cerita menarik